Assalamualaikum anak soleh-solehah kelas 2. Kembali bertemu dengan Bu Nanik pada pembelajaran PAI-BP. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 2 di pertemuan yang ketiga ya anak-anak ya. Dengan materi Mari Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan submateri yaitu meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim dan Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar ya. Baik anak-anak, yuk kita mulai materinya. Materi yang pertama yaitu meneladani Al-Hafiz dalam kehidupan sehari-hari. Apa arti Al-Hafiz? Ya, betul anak-anak. Al-Hafiz artinya yang maha memelihara. Siapa yang maha memelihara? Yang maha memelihara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang Allah pelihara? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memelihara seluruh alam semesta beserta isinya. Anak-anak, kita harus bisa meneladani Asmaul Husna Al-Hafiz. Cara kita meneladani Al-Hafiz yaitu dengan berusaha yang pertama memelihara hati. Sebagai contoh, jangan sampai ketika teman kita mendapatkan sebuah rezeki yang banyak, kita menjadi iri kepada teman kita ya. Kalau kita punya teman kok dia mendapatkan rezeki, ya kita sebagai teman harus ikut senang karena teman kita mendapatkan rezeki. Jangan malah kita iri dengki, nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, memelihara lisan. Apa itu lisan? Lisan itu mulut anak-anak. Mulut kita yang di dalamnya ada lidah ini harus kita pelihara dengan baik anak-anak. Karena jika tidak, mulut kita ini pasti akan mudah untuk berkata-kata yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga lisan kita ini dengan berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Kemudian yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan sesama. Siapa sesama itu? Sesama bisa meliputi orang tua, guru, tetangga, teman, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menjaga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, menjaga diri supaya tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memelihara kedamaian bermasyarakat. Jadi, kita hidup bermasyarakat ini jangan sampai saling hina, jangan sampai saling mengecek ya, agar masyarakat kita ini senantiasa damai. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan ya, sehingga lingkungan menjadi kotor. Jadi kita harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan kita anak-anak. Selanjutnya, meneladani al-wali dalam kehidupan sehari-hari. Apa arti al-wali? Al-wali artinya yang maha melindungi. Siapa yang maha melindungi? Ya, betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bisa simak di layar ya anak-anak ya. Ini ada seorang anak yang sedang membantu seorang kakek-kakek menyeberang jalan. Nah, ini juga sudah mencontohkan ya bagaimana kita harus melindungi orang yang membutuhkan. Salah satunya ketika kita melihat orang kok kesulitan mau menyeberang jalan. Nah, kita sebaiknya menolong orang tersebut. Kemudian cara meneladani al-wali yang lain diantaranya adalah ketika kita meminta perlindungan, kita harus meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa anak-anak? Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Adapun perbuatan syirik adalah termasuk dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik ya anak-anak. Selanjutnya, meneladani al-alim dalam kehidupan sehari-hari. Apa arti al-alim anak-anak? Al-alim artinya yang maha mengetahui. Siapa yang maha mengetahui? Ya, betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita harus bisa meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Alim diantaranya yaitu yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Salah satu tempat mencari ilmu di mana anak-anak? Ya, betul di sekolah. Jangan sampai ketika kita di sekolah kok malah mainan terus. Nah, ini yang enggak
Betul ya, ketika kita di sekolah, waktunya belajar, belajar. Nanti kalau waktunya istirahat, ya kita istirahatlah secukupnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jangan sampai kita ke sekolahan cuma bawa mainan. Oh ternyata di sekolahan nggak mau belajar. Ini berarti belum bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kemudian yang kedua, tidak malas dalam menuntut ilmu. Nah ini ya, ketika kita sedang belajar ya nggak boleh malas. Karena kalau malas itu temannya siapa anak-anak? Ya betul, temannya setan ya. Setan kan nggak suka belajar. Jadi kalau anak-anak nggak mau jadi temannya setan, ya harus rajin belajarnya, rajin menuntut ilmunya. Kemudian yang ketiga, tidak bersikap sombong meskipun pandai. Nah, misalnya anak-anak keulangan dapat nilai 100. Nah, ini nggak boleh sombong, tapi tetap harus rendah hati. Kemudian yang keempat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, mengamalkan serta menyampaikan ilmu. Apabila anak-anak sudah selesai belajar nih, baik di sekolah ataupun di tempat yang lain ya, silakan ilmunya bisa anak-anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, meneladani al-khabir dalam kehidupan sehari-hari. Apa arti al-khabir anak-anak? Ya, arti al-khabir yaitu yang maha teliti. Siapa yang maha teliti? Ya, betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, meneladani Asmaul Husna Al-Khabir dengan cara yang pertama, tidak menyombongkan diri. Nah ini ya, jangan sampai kita mendapatkan rezeki dari Allah kemudian kita sombong. Gak boleh ya anak-anak ya, karena kita hanyalah hamba Allah yang lemah ya. Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang maha menciptakan dan yang menguasai seluruh isi alam semesta ini. Kemudian yang kedua, senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berada di jalan Allah untuk mencapai ridhonya. Yang keempat, selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Serta yang terakhir, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Anak-anak, setelah anak-anak menyimak materi yang Bu Guru sampaikan, sekarang adalah waktunya anak-anak untuk mengerjakan tugas. Silakan anak-anak untuk menyalin soal-soal yang ada di layar ya, ada 5 soal ke dalam buku PAI, lalu kerjakan di sana ya. Kemudian setelah itu silakan anak-anak untuk mengerjakan soal sumatif 2 yang ada di LKS ya. Anak-anak, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini ya anak-anak ya. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Bu Guru ya, supaya channel ini senantiasa berkembang. Baik anak-anak semuanya, demikian pembelajaran dari Bu Guru. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.